Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nurhalatul Jana, dan kedua teman saya, yaitu Tasyayul Madira dan Zainab Salim. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas atau mempresentasikan pergeseran bentuk dan makna dalam penerjemahan. Kelompok kami menggunakan tiga data sumber primer. Yang pertama yaitu Catford, yang kedua yaitu Baker, dan yang ketiga itu Mundai. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pergeseran terjemahan menurut buku Catford. Pergeseran itu merupakan penyimpangan dari korespondensi formal dalam proses penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa target. Korespondensi formal di sini itu merupakan kategori bahasa target yang mampu atau dapat menempati tempat yang mungkin sama dengan kondisi bahasa target, seperti kategori bahasa sumber yang mana dapat menempati kedudukan bahasa sumber itu sendiri. Menurut Catford, ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya pergeseran. Yang pertama yaitu pergeseran level, dan yang pertama itu pergeseran level atau tingkat atau tataran, dan yang kedua yaitu pergeseran kategori. Pergeseran tataran atau level atau tingkat merupakan bahasa sumber dan tingkatan linguistik yang memiliki padanan terjemah pada bahasa sasaran pada satu tingkat atau level yang berbeda, dan atau apabila item pada bahasa sumber dinyatakan sepadan dengan bahasa sasaran pada tataran atau tingkat yang berbeda. Dan pergeseran level atau tataran itu terdapat fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Contoh dari pergeseran tataran atau pergeseran tingkat atau level yaitu bahasa sumber. Huwa yajlisu 'alal kursi. Bahasa sasarannya dia sedang duduk di atas kursi. Nah, pada contoh tersebut itu terdapat huruf ya pada kalimat jalasa. Itu maksudnya huruf ya pada sebelum kalimat jalasa. Nah, huruf ya di sini merupakan morfem yaitu morfem bebas. Dan kata jalasa di sini merupakan bahasa sumber. Dan bahasa sasarannya yaitu arti dia sedang duduk di atas kursi. Nah, contoh ini merupakan sebuah kalimat yang berada pada level sintaksis yang terjadinya pergeseran saat dipadatkan. Jadi maksudnya itu terjadi pergeseran ketika dibandingkan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi bahasa sumbernya di sini adalah jalasa. Ya, huruf iya pada kata jalasa itu merupakan morfem, yaitu morfem bebas. Nah, tataran bahasa dan adapun sintaksis bahasa Arab pada pergeseran level atau tataran itu ada 5. Yang pertama adalah kalimat. Kalimat adalah sekumpulan kata yang dapat dipahami maknanya dan dapat dipahami maknanya, dan maknanya itu sempurna dan cukup untuk makna itu tersendiri. Dan yang kedua ada klausa. Klausa itu adalah terdiri dari sanad, yaitu bersandar pada, dan juga mustad ilaih, yaitu disandari oleh.
Dan klausa ini sendiri tidak ada ketentuan dalam memiliki makna yang lengkap. Dan yang ketiga itu ada frasa. Frasa itu terdapat dua kata atau lebih untuk memberikan pemahaman. Apakah pemahaman itu sempurna atau tidak sempurna? Yang keempat itu ada kata. Kata itu merupakan satu kesatuan yang makna tunggal. Dan yang terakhir itu ada partikel. Partikel ini dalam bahasa Arabnya itu adalah harfun. Nah, partikel ini merupakan bagian yang memiliki arti bagi sesuatu yang lain atau memiliki makna ketika digabungkan dengan kata lain. Pergeseran kategori. Pergeseran kategori itu merupakan terjemahan balik yang terjadi terjemahan balik yang terjadi di saat penempatan kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Pergeseran kategori itu dibagi ke dalam pergeseran struktur, kelas kata, unit, dan intrasistem. Contoh dari pergeseran kategori, bahasa sumbernya adalah Daraballahu mithalan. Bahasa sasarannya, Allah memberi contoh. Nah, pada contoh tersebut, itu menandakan bahwa terjadinya pergeseran struktur, yang mana pada bahasa sumber itu tersusun atau terstruktur dalam bentuk predikat, subjek, dan objek. Nah, itu terjadi pergeseran ke bahasa sasaran, yang mana itu pada bahasa sasarannya itu tersusun atau terstruktur menjadi subjek, predikat, objek. Yang ketiga itu ada pergeseran kelas kata. Pergeseran kelas kata itu merupakan tergesernya kelas kata dari bahasa sumber menjadi bahasa sasaran. Dan kelas kata itu dibagi menjadi 8, yaitu verba, nomina, pronominal, numeralia, adjektiva, dan terakhir itu ada adverbial. Contoh dari pergeseran kelas kata yaitu bahasa sumbernya wa ita uzzakah, dan bahasa sasarannya adalah dan menunaikan zakat. Nah, dari contoh ini itu merupakan contoh nomina yang mana dipadankan bergeser menjadi verba. Jadi bahasa sumbernya ini nih adalah dalam bentuk nomina. Kemudian dia dipadankan atau terjadinya pergeseran ke bahasa sasaran, yaitu menjadi verba. Dan yang terakhir itu ada pergeseran intrasistem. Nah, pergeseran intrasistem ini terjadi secara internal dalam suatu sistem. Maksudnya itu merupakan suatu kasus-kasus di mana bahasa sumber dan bahasa sasaran memiliki sistem yang diperkirakan secara formal, berkorespondensi sebagai aturan dasarnya. Akan tetapi ketika penerjemahan melibatkan pemilihan istilah dan korespondensi dalam sebuah sistem bahasa sasaran. Contohnya yaitu bahasa sumbernya adalah Miftahul Sijin, dan bahasa sasarannya itu adalah kunci penjara. Nah, jadi bahasa sumbernya itu merupakan frasa nomina jamak. Nah, kemudian dipadankan atau bergeser menjadi frasa nomina tunggal. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan teman saya, yaitu Tasyayul Madira. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Yaitu di sini ada pergeseran terjemahan menurut buku Becker. Becker mendefinisikan pergeseran sebagai perubahan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Proses transformasinya sering melibatkan invarian.
antara invarian dengan pergeseran saling berkaitan, sehingga dalam mendefinisikan atau mengklasifikasikan pergeseran membutuhkan definisi dan invarian. Invarian yaitu yang merupakan unsur-unsur yang tetap dan tidak berubah dalam proses penerjemahan. Menurut distribusi ini, dua kelas definisi invarian dapat dibedakan. Next. Yang pertama terdiri dari definisi di mana invarian diasumsikan sebagai kondisi yang harus dipenuhi sebelum operasi transfer dapat diklasifikasikan sebagai translasi. Dalam jenis definisi kedua, invarian dimaksudkan untuk digunakan sebagai konstruksi heuristik murni deskriptif. Di sini pergeseran dan invarian terbagi menjadi dua. Yang pertama, invarian didefinisikan sebelum diterjemahkan. Contohnya yaitu perubahan dianggap sebagai perubahan tingkat sumber daya bahasa formal yang mendukung kesetaraan fungsional atau teks pragmatis. Yang kedua yaitu invarian didefinisikan setelah terjemahan. Unsur-unsur yang berhubungan dengan proses dapat memainkan peran dalam mendeskripsikan terjemahan sebagai sebuah artefak. Next. Namun, karena validasi empiris dari proses kognitif yang terlibat dalam penerjemahan bermasalah, tipologi berorientasi proses cenderung mereduksi teori dan keterampilan penerjemahan umum menjadi cita-cita penerjemahan yang spesifik. Next. Next. Yang terakhir yaitu ada pergeseran konstitutif. Pergeseran konstitutif terikat sistem, tetapi konsepnya lebih luas daripada pergeseran wajib. Popovic mendefinisikan pergeseran konstitutif sebagai pergeseran tidak terhindarkan yang terjadi dalam terjemahan sebagai konsekuensi dari perbedaan antara dua bahasa, dua puitis, dan dua gaya asli dan terjemahan. Next. Dalam metodologi teori, invarian perbandingannya adalah terjemahan yang memadai atau AT, dan satuan perbandingannya adalah taxon. Inadequate translation adalah rekonstruksi teks, tema, teks sumber, dan terdiri dari eksplisitasi hubungan tekstual dan fungsi teks sumber. Tujuannya yaitu untuk menentukan jarak antara kesepadanan sebenarnya yang ditemukan antara teks sumber dan teks sasaran dan norma maksimal terjemahan yang memadai. Sejauh jarak ini dapat dikaitkan dengan perilaku penerjemahan yang diatur oleh norma. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Zainab. Baik, terima kasih, Tasya. Presentasinya akan saya lanjutkan. Pergeseran terjemahan menurut buku Monday. Kita review dulu sedikit bahwa menurut Catford, pergeseran terjemahan dapat terjadi dalam bentuk makna dan juga dalam bentuk. Nah, kalau pergeseran bentuk itu adalah proses perubahan pada tatanan bahasa yang disebabkan karena adanya perbedaan struktur gramatikal. Sedangkan pergeseran makna adalah proses perubahan yang disebabkan oleh perbedaan budaya ataupun sudut pandang. Kemudian Catford membagi lagi nih pergeseran bentuk menjadi dua bagian, yaitu level shift atau pergeseran tataran dan kategori shift yaitu pergeseran kategori. Next. Nah, jika tadi adalah beberapa istilah pergeseran terjemahan dari teori Catford, sekarang ada teori pergeseran terjemahan yang lebih komprehensif dan lebih detail, yaitu dikemukakan oleh orang Kanada, Jean Venet dan Jean Paul Dardonnet dalam buku Monday.
dijelaskan bahwa Veney dan Darwelnet ini mengategorisasikan pergeseran terjemahan sangat rinci. Mereka menyebutkan dua metode yang mencakup 7 prosedur. Jadi metode yang pertama ini namanya direct translation atau penerjemahan harfiah. Kemudian metode yang kedua ini namanya oblique translation atau biasa disebut penerjemahan bebas. Direct atau penerjemahan harfiah ini dapat digunakan ketika adanya kesamaan pada struktur. Sedangkan oblique itu digunakan ketika adanya perbedaan dalam bahasa sasaran yang harus diisi dengan beberapa arti yang sepadan. Maka dari itu, metode ini sering melahirkan pergeseran terjemahan. Jadi kita fokus ke oblique translation. Nah, oblique translation ini memiliki 4 prosedur lagi, yaitu ada transposition, modulation, equivalence, dan adaptation. Kalau dilihat dari teorinya Catspath lagi, transposition dan modulation ini masuknya ke pergeseran bentuk. Kalau misalnya equivalence dan adaptation ini masuknya ke pergeseran makna. Next. Transposition. Transposition atau transposisi ini senada dengan teori Catspath mengenai kategori shift atau pergeseran kategori tadi. Contohnya, bahasa sumber ada la sayyidi ana lastu khaifun. Kemudian dalam bahasa sasaran, tidak tuan, aku tidak takut. Nah, di sini terdapat pergeseran bentuk dalam kategori berupa nomina ke adjektiva, yaitu kata khaifun yang merupakan nomina berkategori isim fa'il berubah menjadi kata takut yang merupakan adjektiva. Next. Nah, jika transposisi tadi adalah pergeseran unsur gramatika, maka modulasi ini adalah pergeseran sudut pandang atau perubahan perspektif. Contohnya, bahasa sumber, fahunaka asya'u qalilatun la tahillu lahu. Bahasa sasarannya di sana ada sedikit sesuatu yang tidak dihalalkan untuk kalian. Nah, kata tahillu ini kan berbentuk aktif. Kemudian dia berubah dalam bahasa sasaran menjadi kata dihalalkan yang merupakan bentuk pasif. Jadi berubah ya kategorinya. Next. Kemudian ada equivalence atau ekuivalensi. Equivalence ini adalah terjemahan yang mencari istilah agar sepadan dengan konteksnya, walaupun frasenya jadi berbeda. Nah, ini seringkali digunakan dalam menerjemahkan idiom atau peribahasa. Contohnya bahasa sumber, man hafarahu frotan wa fiha. Bahasa sasarannya senjata makan tuan. Nah, di sini itu jelas ya terjadi pergeseran makna yang otomatis juga terjadi pergeseran bentuk. Makna asli bahasa sumber itu seharusnya maknanya perbuatan jahat pasti akan mengenai dirinya sendiri. Berubah jadi senjata makan tuan. Nah, hal tersebut disebabkan karena makna bahasa sumber tadi ini memiliki makna yang sama dengan peribahasa di Indonesia. Next. Nah, terakhir ada adaptation atau adaptasi. Ini seringkali menyangkut unsur budaya. Jadi, adaptasi ini dia terjadi perubahan dalam referensi budaya. Ketika situasi dalam budaya sumber tidak ada dalam budaya sasaran, maka seorang penerjemah akan mengadaptasi situasi budaya sumber sehingga dapat menggambarkan situasi yang sama pada budaya sasarannya. Contohnya, bahasa sumber qoblar rima'i tamla'ul kana'in. Bahasa sasarannya sedia payung sebelum hujan. Terdapat pergantian elemen budaya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Bahasa sumber jika diterjemahkan secara harfiah, itu tuh artinya sebelum memanah, isi dulu tempat anak panah. Nah, ungkapan tersebut itu tuh sangat terkait dengan budaya Arab, di mana budaya Arab tuh memiliki tradisi berperang menggunakan anak panah. Sedangkan di dalam bahasa sasaran akan lebih lazim menggunakan sedia payung sebelum hujan. Karena seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia itu
sering turun hujan. Next. Analisis sintesis. Dari ketiga buku tadi, masing-masing memiliki istilah yang berbeda-beda dalam pergeseran terjemahan. Tetapi walaupun berbeda-beda, ketiga buku tersebut tetap memiliki tujuan dan maksud yang sama, yaitu bahwa setiap berlangsungnya proses penerjemahan, pasti pergeseran terjemahan akan muncul atau akan terjadi. Entah itu disebabkan oleh kecenderungan ideologi penerjemah seperti forenisasi dan domestikasi, atau bisa juga disebabkan karena adanya perbedaan dalam bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Perbedaan tersebut bisa berbentuk perbedaan kategori, struktur kata, kelas kata, unit kata, perbedaan makna, hingga perbedaan budaya. Tetapi terlepas dari pergeseran itu semua, penerjemah tetap harus memperhatikan hubungan sintaksis dengan konteks dari teks sumber. Karena konteks itu memegang peranan penting untuk mengetahui suatu bentuk kata bahasa sumber itu idiom atau bukan. Dengan demikian, penerjemah dapat menggunakan teknik penerjemahan semantik, yaitu pemadanan bentuk yang mempertimbangkan konteks. Kemudian, selain memperhatikan konteks tadi, penerjemah juga harus memperhatikan struktur bahasa sasaran dan budaya yang melatarinya, sehingga dapat menghasilkan penerjemahan yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca teks sasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur. Baiklah, terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari 3 buku tersebut yaitu kesimpulan dari ketiga buku tersebut itu memiliki tujuan yang sama, yaitu pergeseran bentuk dan pergeseran makna. Pergeseran bentuk merupakan suatu proses perubahan pada tatanan bahasa yang mana disebabkan karena adanya perbedaan struktur gramatikal pada bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Dan pergeseran makna merupakan suatu proses perubahan yang mana disebabkan oleh perbedaan budaya dan sudut pandang. Meskipun dan dari ketiga buku tersebut, dari ketiga buku tersebut, meskipun terdapat perbedaan, penerjemah tetap memperhatikan hubungan sintaksis dengan konteks dari sumber primer. Baiklah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Syukran kasiron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.